wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hadi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dengan NPM 2451118. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus wan prestasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 43 tahun 2025 antara PT Samudra Pangan Abadi dengan PT Tunas Berkat Semesta. Selamat menyaksikan. Nah, siapa sajakah pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini? Mari kita jelaskan. PT Samudra Pangan Abadi adalah penggugat dalam perkara ini, sebuah perusahaan yang berdomisili di Jakarta Barat. Sedangkan tergugat adalah PT Berkat Semesta berkedudukan di Jakarta Utara. Kedua pihak terikat dalam perjanjian jasa arranger investment, di mana penggugat bertugas mencarikan investor untuk tergugat. Selanjutnya kita masuk kepada isu atau masalah yang terjadi di kasus ini. Masalah hukum dalam kasus ini adalah apakah PT Tunas Berkat Semesta telah melakukan wan prestasi terhadap isi perjanjian kerjasama yang sah dengan PT Samudra Pangan Abadi, dan jika iya, apakah PT Tunas Berkat Semesta wajib membayar kerugian kepada penggugat. Selanjutnya, aturan hukum yang relevan. Di sini saya memasukkan 3 pasal yang relevan dalam kasus ini. Pasal pertama yaitu pasal 1234 KUH Perdata, yang dimana mengatur bahwa tiap perikatan harus memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal kedua yaitu pasal 1243 KUH Perdata, menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wan prestasi hanya wajib dibayar jika debitur lalai. Selanjutnya pasal ketiga yaitu pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan atau analisis fakta di kasus ini. Penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian kerjasama pada tanggal 22 November 2024. Dalam perjanjian tersebut, tergugat setuju membayar arranger fee sebesar $20.000 Amerika Serikat dalam 3 termin. Namun tergugat hanya membayar $2.000 Amerika saja dan tidak menyelesaikan kewajiban termin kedua dan termin ketiga. Penggugat telah memenuhi penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan mempertemukan calon investor dan melakukan pendekatan profesional sesuai kontrak. Setelah 3 somasi tidak membuahkan hasil, penggugat mengajukan gugatan wan prestasi. Tergugat berdalih bahwa penggugat belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya dan mengajukan eksepsi non adimpleti contractus. Namun, majelis hakim menilai bukti yang diajukan cukup kuat untuk menyatakan bahwa terjadi wan prestasi oleh tergugat. Majelis hakim pun mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar sisa kewajiban sebesar $8.000 Amerika Serikat serta uang som 1 juta per hari keterlambatan. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil di kasus ini? Dari analisis yang saya dapat, bisa disimpulkan bahwa perjanjian antara pihak dibuat sah dan mengikat secara hukum. Selanjutnya, tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai pasal 1234 dan 1243 KUH Perdata. Baru selanjutnya, pengadilan menyatakan tergugat wan prestasi
dan harus mengganti kerugiannya. Maka keputusan ini menjadi contoh penting bahwa dalam kontrak bisnis, kelalaian memenuhi kewajiban dapat dikenai sanksi hukum dan pembebanan ganti rugi. Kasus ini mengajarkan kita bahwa setiap perjanjian harus dijalankan dengan itikat baik. Upaya penyelesaian sengketa secara damai penting sebelum adanya litigasi. Kontrak bisnis harus memiliki klausul eksekusi yang jelas untuk menghindari multitafsir. Nah, itulah tadi kasus One Prestasi yang tadi saya analisis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.